Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sakandari. Karena insya Allah kita akan rutin mengkaji ini, maka kalau penting untuk mengenalkan terlebih dahulu secara singkat. Sebenarnya kitab Al-Hikam ini ditulis oleh seorang ulama besar yang lahir di Mesir dengan nama Ahmad. Sebenarnya nama asli beliau lahir dengan nama Ahmad. Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Athaillah As-Sakandari. Nama aslinya sebenarnya Ahmad, cuma dikenal dengan nama julukan yang terkenal adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Niku nama terkenalnya, putra, cucu, cicit dari salah seorang ulama besar yang bernama Athaillah, sehingga beliau Ibn Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari niku adalah nisbat kepada daerah tempat beliau dilahirkan. Di mana di Mesir beliau dilahirkan. Beliau lahir di salah satu kota yang indah di Mesir, di pinggiran Laut Mediterania, yang hari ini dikenal dengan nama Alexandria. Saat ini namanya Alexandria, dalam bahasa Arab menggunakan Iskandariyah, sehingga orang yang lahir di Iskandaria disebut dengan As-Sakandari. Sehingga beliau bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitabnya dikenal dengan Al-Hikam. Al-Hikam niku adalah kitab yang terkenal. Isinya nopo? Isinya niku hikmah-hikmah kathah. Wonten kathah hikmah, hikmah 1, hikmah 2. Kalau ke bahasa Indonesia hikmah niku nopo nggih? Hikmah niku kalau ke bahasa Indonesia jadinya kata mutiara. Jadi hikmah-hikmah yang ada dalam kitab Hikam niki kata mutiara yang maknanya sangat mendalam. Sehingga seringkali kalau kulon jenengan niku baca hikmah dari kitab Al-Hikam niki kadang mboten paham. Namanya kata mutiara. Kata mutiara niku menawi mboten dijelaskan nggih mboten paham jenengan. Napa lah misalnya, tapi kalau kata mutiara di Indonesia nggih paham jenengan. Napa kata mutiara di Indonesia? Rajin pangkal kaya. Salah. Napa? Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya. Kalau tanya, nopo mesti orang hemat mesti kaya? No, mboten mesti. Maka dari itu, hemat pangkal kaya niku mboten saged dimaknani langsung sing penting hemat engko sugih. Mboten. Sama kayak rajin pangkal pandai. Apakah rajin mesti pandai? Belum tentu. Makanya niku mesti semua kata mutiara tempun dimawon niku mesti disarai. Syarah niku napa? Dijelaskan. Mesti wonten penjelasannya. Begitupun kitab Hikam nih. Kitab Hikam niki bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tingkat tinggi. Kados wau niku. Sehingga butuh penjelasan. Seringkali ngeten. Ulama-ulama, ustadz-ustadz niku ketika menjelaskan Al-Hikam kadang wonten 1-2 kata yang mboten difahami. Niki pun jelas ngoten. Kalau riyen sedang ketika senang ngaji Hikam niki mendengarkan salah satu ulama Syria yang sangat alim terkenal nih, kitab Kawadah, yang wafat beliau saat ngaji di masjid. Beliau ngaji teng ajeng kali jamaah Kawadah teng masjid, mantun niku wonten penyusup di depannya, ngaji paling depan, dia bawa bom di tubuhnya, kemudian dia meledakkan diri di depan Syekh itu langsung, beliau syahid ketika itu. Namanya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau kitabnya Kawadah, dikenal dengan ulama yang sangat alim, Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti ini punya kitab syarahnya Al-Hikam. Punya kitab yang menjelaskan kata mutiara niku. Satu kitab niki, Hikam niki satu kitab. Tipis, tapi disyarah sampai berjilid-jilid. Wonten sing 6 jilid, wonten sing 7 jilid, wonten sing 15 jilid. Saking nopo nek saking maknanya sangat dalam. Syekh Buti ketika ngaji ngoten niki, wonten salah satu videonya mungkin jenengan wonten teng YouTube, beliau menjelaskan ngeten. Saya pernah suatu ketika, kata Syekh Buti niki, ketika saya ngaji Hikam ini, saya buka kitabnya Ibnu Athaillah, saya baca kalimatnya, kemudian saya nggak paham apa artinya. Kata Syekh Buti niki, saya nggak paham. Saya mau menjelaskan ke jamaah, nggak paham, saya nggak tahu saya mau arahkan kemana. Apa yang saya lakukan? Kata Syekh Buti, saya bilang ke jamaah, para jamaah sekalian, kata-kata ini kita loncati, kita masuk ke kalimat berikutnya. Niki Syekh Buti.
Saking nopo nek saking berarti asli kalimat-kalimat satu hikmah satu hikmah. Apa yang dilakukan Syekh Buti kemudian ketika Syekh Buti niku pergi ke Mesir dari Syria, wonten acara ke Mesir. Di Mesir kemudian Syekh Buti niku pergi ke masjid yang di dalam masjid itu di samping masjid di sebelah kanan. Kalau kita dari tempat imam ada di sebelah kanan ada ruangan agak keluar sedikit. Niku makamnya Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau ke sana baca Quran kemudian di samping makamnya Ibnu Athaillah kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, kula nyuwun beberapa kalam hikmah yang boten kula paham jenengan beri petunjuk kula ya Allah. Kula pawengen kata saya but ini minta kepada Allah, kula pawengen paham nopo maksude Ibnu Athaillah ketika nulis niki. Kula penasaran nopo asline artinya nih. Kula pengen paham kata saya buti. Apa langsung paham nggih mboten. Doa ya Allah paham langsung nggih mboten. Mantun niku wangsul niki Syekh Buti niki ke Syria. Ketika sampai Syria di salah satu majelis beliau buka kitabnya itu tadi, ketika membaca sarahnya kemudian kata beliau wallahu a'lam, kata beliau aku langsung paham apa sing sadurunge gak tak paham itu kata Syekh Buti. Kemudian beliau ya Allah matur nuwun Gusti alhamdulillah ya Allah niki sekelas Syekh Ramadan Al-Buti. Ternyata kula riyen radi meremehkan. Mosok sekelas Al-Buti kok esok gak paham ngoten niki. Kula ngoten. Karena nopo? Karena pun kathah sarai. Pun banyak orang yang menjelaskan kok tasik mboten paham. Ternyata ketika kula ngaji kiambak, ternyata nggih banyak sekali yang bahkan ketika pun baca penjelasannya tasik mboten paham. Kuwatah niku. Makanya niki bukan pembelaan kula ketika kula tidak ingin membaca semuanya, tapi memang banyak kata-kata yang memang kula coba pahami, mboten paham. Nah, kalau kula sendiri mboten paham, kula bacakan ke jenengan. Pripun lak jenengan kita mboten paham nek kula mboten berikan. Misalnya wonten kalimat yang contoh keseharian mboten wonten. Ya apa ya? Kate nyontohno nang kehidupan sehari-hari. Mboten natuk baca malih. Gak cocok. Ya akhirnya kula loncat. Jadi iku caranya. Sehingga mohon maaf nanti kalau kita ngaji mboten semua kula bacakan. Tapi kula akan berusaha semaksimal mungkin tidak ada yang diloncati. Tapi untuk pertemuan hari ini kula loncati 2. Kula pun loncati 2. Jadi hari ini insya Allah kita akan baca 5 sampai 6 kalam hikmah. Yang kula tulis ada 6, tapi kula loncati 2. Harusnya ini kalam ke-8. Kedua kula loncati karena yang pertama isinya menurut kula sama dengan kalimat sebelumnya. Yang kedua kula mboten paham. Sehingga insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas 5. Karena kita sudah rutin insya Allah kula mulai dari awal mboten kula loncat. Kalau yang 2 pertemuan sebelumnya, kalau ambil yang menurut kulo bagus, menurut kulo seneng, menurut kulo cocok ke jenengan. Tapi kalau yang saat ini kulo awal, urut dari awal. Kalam 1, kalam 2, kalam 3, sampai nanti kalam terakhir insya Allah. Kita mulai dari kalam pertama. Ibnu Athaillah Sakandari. Ini kalam yang sangat indah menurut kulo. Napa kata Ibnu Athaillah Sakandari? Min alamatil i'timad alal amal, nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Salah satu tanda seseorang itu mengandalkan amal perbuatannya adalah berkurangnya harapan ketika melakukan dosa. Kalau tanya ke jenengan, paham mboten jenengan? Salah satu tanda seseorang mengandalkan amal adalah berkurangnya harapan ketika melakukan dosa. Angel nih. Ya apa ya? Salah satu tanda mumet kalau kulo hanya baca namanya kata mutiara sehingga kulo mesti baca pripun para ulama niku menjelaskan kata Syekh Buti ngeten kalau baca syarahnya 2 yang kulo baca syarahnya Ibnu Ajibah dengan Syekh Buti memberikan contoh yang menarik ngeten kata Syekh Buti banyak orang itu manusia itu selalu menganggap bahwa dirinya sudah punya amal yang banyak khususnya bagi orang yang ngapunten pun tuwa. Ngapunten niki, mboten nyindir jenengan. Cuma maksudku loh, orang yang sudah tua meskipun ngerasa amale pun kathah. Lah Ustaz, kula niki menawi dijumlah Ustaz. Mulai riyen balik sampai saat niki pun sholat berapa kali? Wah, langsung jangan sholat fardu. Sholat sunnah pun berapa kali jenengan? Waduh, sedekah, masya Allah pun pinten jenengan sedekah. Mulai riyen balik hingga hari ini. Atau nopo mawon segala amal soleh biasanya penyakitnya orang yang pun tanda kutip rodok tuwo biasanya penyakitnya adalah merasa amale pun kathah. Niku penyakit nomor 1.
Nomor dua, biasanya kalau orang merasa bahwa amalnya sudah banyak, ketika dia melakukan dosa, nomor satu, radi meremehkan. Biasanya, nopo? Lah aku lo kan pun sholat Ustaz. Pun sodako Ustaz. Geng gosip-gosip sekali kan geng mboten nopo-nopo Ustaz. Lek dibanding no gosip sekali, kali sholat kulo ratusan kali, kan gak insya Allah gak mboten nopo-nopo to Ustaz. Wong lek dibanding kan biasanya ngoten penyakitnya. Nah kata Ibnu Athaillah Sakandari, kalau orang niku gandalno amale, biasanya dia itu agak meremehkan ketika melakukan dosa. Karena dia merasa amalnya pun kata. Nomor satu. Atau nomor dua, kalau dia melakukan amalnya pun banyak, ketika dia terjerumus dalam dosa, kemudian dia merasa Allah nggak akan ngampuni saya. Ini yang kedua. Yang pertama meremehkan jatuhnya. Yang kedua dia akan merasa Allah tidak akan pernah mengampuni dia karena dia telah melakukan dosa. Niki adalah kalimat yang menurut kulo indah dan menyenangkan buat kulo jenengan yang amalnya boten kata. Nopo satu, wonten hadis. Hadis niki sedikit menyeramkan, cuma menurut kulo hadis niki menyenangkan. Kata orang alim niki menyesatkan niki, menyusahkan. Tapi bagi kulo jenengan menyenangkan. Nopo? Sabda Rasulullah hadis sahih. Lan yudkhil ahadakum, la yudkhil ahadukum al jannah bi amali. Kulo jenengan niki tidak akan pernah masuk surga karena amal. Sabda Rasulullah, kulo jenengan niki tidak akan pernah masuk surga karena amal kita banyak. Bukan pernah. Jadi kita masuk surga bukan karena sholat, bukan karena zakat, bukan karena puasa, bukan karena bukan karena itu. Apa lanjutannya? Qalu, sahabat bertanya pada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah? Jenengan juga masuk surga bukan karena amal jenengan ya Rasulullah? Apa jawabannya Nabi Muhammad? Wa ma'ana, saya juga sama. Saya nanti masuk surga itu bukan karena saya nabinya Allah, bukan, kata Rasulullah. Saya masuk surga bukan karena amal saya banyak, bukan. Kenapa saya bisa masuk surga, kata Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Saya nanti kalau masuk surga itu semata-mata karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah SAW. Bagi kulon jenengan alhamdulillah niki. Nopo? Karena kulon jenengan amale mboten kata. Nomor satu. Walaupun banyak amal kita mboten serius. Kalau sering tanya ke mahasiswa biasanya, kalau tanya mahasiswa, "Rek, kalian niki pede ndak mlebu surga?" Jawaban mahasiswa nopo? Pede Ustaz. Lah kok bisa sampean pede? Pun sholat, pun ngaji, pun sedekah, pun macam-macam, maka insya Allah surga. Dalam ilmu tasawuf mboten ngoten rumus. Nopo satu, monggo kita cek sholat kita kados nopo. Monggo kita renungkan bersama-sama. Lagi-lagi ilmu al-hikam niki tidak untuk ngoreksi orang lain, tapi untuk ngoreksi kulon jenengan kiambak. Kalau kita bangga, sholat kita sudah banyak. Emang sholat kulon jenengan itu kados nopo sih? Sholat kulon jenengan loh, paling ingat Allah ketika takbir toh. Allahu Akbar. Pun Allahu Akbar ingatnya kunci. Loh endi kunciku mau iki? Kok melijo durung lunas mau iki. Kan niku baru Allahu Akbar niku. Dereng ruku sing ndi ngono kok gak mari-mari iki. Oh, anak nangis, anak macam-macam. Pertanyaannya, lah terus sholat model nopo yang membuat kulon jenengan melebet surga? Lah wong sholatnya ngoten. Nomor satu, baru sholat nih. Nomor dua, sholat kita lebih sering buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ngoten kita sholatnya. Lah terus jenengan dengan pedenya menyatakan masuk surga, masuk. Apa? Sholat ya. Sholat model nopo yang kulon jenengan banggakan. Maka kalau misalnya nanti kita masuk surga, wah sesuai dengan MMS nih, bareng-bareng masuk surga. Karena nopo? Bukan karena MMS, tanda kutip. Penting nih gue. Nah, aku kan pun ngaji Ustaz. Tiap nopo nih tiap Kamis Ustaz. Maka ya wajar. Lanjut ngaji nih lo sambil ngantuk-ngantuk. Misalnya. Kalau mau banggakan niku saja nih ibadah kita mboten sempurna. Tapi apakah kita kemudian merasakan ya wes nek kono ya gak ngaji ae, gak usah ngaji, nek ngono gak nggih mboten ngoten rumuse. Maksudnya mari kita usaha sesuai dengan judulnya. Napa judulnya wau? Usaha manusia.
takdir Allah dan usaha manusia. Tetap monggo, walaupun kula jenengan salate mboten sempurna, mari tetap berusaha. Tetap datangi salat. Walaupun ingat Allah ketika takbiratul ihram mboten napa-napa, mari belajar. Kata suau. Caranya nopo? Belajar memahami makna bacaan salat. Niku penting. Kersane nopo? Kalau jenengan salat yang diingat bacaannya nopo? Ya Allah, Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, kasihani kula Gusti. Insya Allah kalau jangan paham kalimatnya, bacaannya, boten boten ngoten. Napa karena jangan paham Rabbighfirli, ampuni kula Gusti. Warhamni. Subhana rabbiyal azim, jenengan sing maha agung Gusti. Salate dadosnya boten Allah Assalamualaikum. Boten ngoten. Makanya terus berusaha ngaji, masih rodok sore-sore ngantuk-ngantuk, kesel-kesel, monggo. Masih kadang ustadznya rodok gak lucu misalnya. Mboten napa-napa, monggo. Siapa tahu nanti dengan usaha kita yang mboten sempurna niki, Allah melimpahkan kasih sayangnya pada kula jenengan. Nanti kula jenengan dimasukkan surga bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan niku tujuannya. Tapi yang paling penting nopo, nomor satu niki menyatakan kita nanti kalau masuk surga jangan sombong dengan menyatakan bahwa ya wajar mlebu surga. Lawong awak-awakan niki amale akeh. Salat. Kalau ulangi. Yang kedua, sedekah. Sedekah model nopo yang kula jenengan banggakan? Sedekah model nopo? Sedekah yang sambil selfie. Sedekah guys, niku yang mau jenengan banggakan dengan merasa tua layak masuk surga. Sedekah model nopo? Syekh Buti bakat teng kitabe memberikan contoh yang sangat menarik. Kata Syekh Buti, ada seorang anak sama orang tuanya, anaknya dibilang, "Nak, sampean kalau punya duit, sedekahkan ke orang. Nek sampean sedekah ke orang, nanti ayah kasih hadiah." Kata ayahnya nih. Apa yang dilakukan ayahnya? Diem-diem ayahnya ngasih uang ke anaknya dalam sakunya. Anaknya kemudian ketemu orang miskin, orang minta-minta misalnya. Kemudian, loh, duit aku, tak keilah. Apakah si anak tadi itu merasa bahwa dia bangga karena telah bersedekah? Kalau tanya. Uang yang dia sedekahkan uangnya sinten? Ayahnya. Maka nanti kalau misalnya dia dapat hadiah dari ayahnya, apakah karena dia itu bersedekah? Mboten. Kalau tanya, yang jenengan sedekahkan itu sebenarnya rezeki dari sinten? Tuh, bayangkan. Rezeki yang kula jenengan kasih niku dari Allah. Assalamualaikum. Yang rezeki kula jenengan sedekahkan ke orang niku dari Allah. Kemudian jenengan dengan bangga menyatakan, "Ya Allah, tolong masukkan kula ke surga." Kula kan pun sedekah. Napa mboten diguyu malaikat jenengan? Lah sing sampean sedekahno lho duit ya Allah. Lho kok iso njaluk Allah nglebokno sampean nang surga? Lah wong duit sing sampean cekel iku lho dari Allah. Bahkan Allah sampai memelas kalau jangan masih ingat. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah, kata Allah. Siapa yang mau ngutangi aku, kata Allah. Coba bayangkan. Quran nih, kata Allah, mak siapa wahai hambaku yang mau ngutangi saya dengan utang yang baik, cicilannya terserah sampean kapan ae bayare, tapi utang ngono aku dari uang yang kamu punya. Kalau tanya, emang uang yang kita punya bukan uang dari Allah Subhanahu wa taala? Dari Allah Subhanahu wa taala. Terus masih ada orang yang merasa bahwa saya masuk surga karena amal. Amal sing pundi? Salate lo ngoten, sedekahe lo ngoten, puasae sambil disambi gosip-gosip sambil yo no boten sempurna. Nah terus kok ada orang yang merasa bangga dengan amal yang dia miliki. Ampun bangga dengan itu. Mari kita merasa bahwa Allah niku cek api ke kulon jenengan. Ini kan mungkin bertanya-tanya hari ini. Napa jenengan tanyakan, ya Allah, alhamdulillah hari ini kulo diberikan kesehatan oleh Allah. Hari ini kulo diberikan kesempatan oleh Allah. Hari ini kulo diberikan semua nikmat oleh Allah. Pertanyaannya, nopo Allah maringi jenengan niku sedaya? Apakah karena jenengan salat? Apakah karena jenengan sedekah? Apakah karena mboten semuanya niku nopo karena Allah sayang ke kula jenengan? Bukan karena amal, niki ilmu tasawuf. Kalau kita belajar ilmu fikih beda nanti.
Fikih, dalam ilmu fikih yang paling penting nopo amal. Dalam tasawuf ampun mengandalkan amal. Nopo karena amal itu kalau kita jadikan sandaran nanti kita akan lupa sama Allah. Maka semua yang kita lakukan amal kita niku jangan lupa nopo. Penting yang pertama niki kalam pertama mengajarkan kita ikhlas. Nopo mawon ikhlas. Kalaupun ikhlas enteng nang mriki. Kalaupun ikhlas enteng nang mriki. Jenengan ngaji. Tidak ada niat nopo, tidak ada niat. Oh, aku nek ngaji, engko aku akan mlebu surga. Aku nek ampun ngoten, ikhlas lillahi taala, nopo mawon dapet jangan mesti akan senang. Ini nomor satu. Karena kita akan masuk surga karena nopo, tidak karena amal yang kita miliki, tapi semua semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ampun mengandalkan amal kita. Berikutnya, kata Syekh Buti, hubungan hamba dan Allah niku tidak seperti hubungan transaksional. Boten kados jual beli. Jenengan kan keng mriki ngapunten. Jangan jenengan lah, contohnya boten cocok. Ada orang misalnya pergi ke suatu tempat, tujuannya kan mesti transaksional. Pergi ke kampus, pengen dapat nopo? Dapat ilmu. Kenapa kok pengen dapat ilmu? Karena pun bayar. Hadir satu tempat, hadir suatu perkumpulan, dia dapat berkat, nopo karena pun bayar. Kan semua transaksional. Tapi hubungan dengan Allah tidak mesti transaksional. Jangan sampai kita sama Allah ini transaksional. Nanti ngeten. Kalau kita menganggap kita dengan Allah transaksi, nanti jenengan akan sering nuntut sama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sholat rajin, jenengan puasa rajin, jenengan zakat rajin. Kemudian jenengan dapat musibah, nanti lama-lama jenengan akan nuntut sama Allah. Ya Allah, kulo kan pun sholat. Ya Allah, kulo kan pun sedekah. Ya Allah, kulo kan pun zakat. Kok bisa jenengan niku maringi kula ngeten? Itu transaksional. Hubungan Allah dengan manusia tidak seperti hubungan transaksional yang kula ngeten jenengan ngeten. Kula pun ngeten Gusti, maka jenengan mesti ngeten. Kalau orang merasa hubungan dengan Allah transaksi, maka dia ciri-ciri orang yang mengandalkan amal. Ngoten maksudnya. Orang yang ngandelin amal niku dia selalu merasa bahwa amalnya sudah banyak, maka karena amalnya sudah banyak dia layak mendapatkan sesuatu. Karena amalnya. Itu yang tidak boleh dilakukan. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah yang pertama ini. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Yang terakhir, suatu ketika ada kisah dikutip juga oleh Syekh Buti dalam kitabnya, ada seorang pembantu di suatu rumah kemudian berdoa di malam hari ketika tahajud, doanya menarik. Doanya niku, ya Allah, karena kasih sayangmu kepadaku, maka tolong beri saya 3. Yang pertama kesehatan, yang kedua rezeki, yang ketiga kemakmuran. Tuannya kaget sama pembantu ini. Loh, sampean lapo kok minta karena kasih sayangmu kepadaku? Bukankah sampean sudah sholat? Sampean sudah zakat? Sampean sudah ngapa-ngapain? Nopo jawabannya si pembantu, saya itu sholat bukan karena saya. Saya itu zakat, bukan karena saya. Saya itu melakukan semua amal ibadah, bukan karena saya. Karena siapa? Karena Allah menggerakkan saya untuk beribadah. Maka saya itu melaksanakan bukan karena saya cinta sama Allah, enggak. Karena Allah mencintai saya, sehingga saya dibangunkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Maka doa saya adalah karena cintamu kepadaku, ya Allah. Apa buktinya? Bukti engkau cinta kepadaku, ya Allah. Engkau mengajak saya untuk sholat, engkau membangunkan saya untuk beribadah, engkau mudahkan lisan saya untuk berzikir. Maka dari itu ya Allah, karena saya yakin jenengan mencintai saya, maka saya minta ini. Ngoten cara berdoanya yang baik menurut si pembantu ini yang dikutip oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Hikmah yang pertama. Pun setengah jam hikmah yang pertama, okay? Kepanjangan kula. Hikmah yang kedua, insya Allah sampai 5, minimal 6, okay? Yang kedua niki lebih seru lagi nih. Nopo yang kedua, hikmah yang kedua niki indah sekali. Nopo kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, sawabiqul himam la takhrik aswaral aqdar. Tekad yang kuat, himmah, keinginan yang kuat, keinginan yang terus-menerus diberikan, la takhrik, tidak akan bisa menembus aswaral aqdar, dinding-dinding takdir. Paham jangan?
Nah kalau membaca niki nggih mumet nggih maksudnya niki Ustaz, tekad yang kuat tidak akan mampu menembus dinding takdir. Kalau kasih contoh langsung mriki. Sekuat apapun jenengan berusaha, niki contohnya. Sekuat apapun, sebanting tulang apapun jenengan berusaha, kalau tidak bersamaan dengan takdir Allah, tidak akan pernah jenengan dapatkan. Niku kata kuncinya. Sekeras apapun jenengan berusaha, kalau tidak bersamaan dengan takdir Allah, tidak akan pernah dapat. Kenapa? Karena di atas usaha manusia masih ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kasih contoh. Mungkin di sekitar jenengan wonten kisah nih. Ada dua orang. Yang pertama adalah orang kaya. Tapi orang kaya ini mboten nate kerja. Yang kedua, ada orang kaya, tapi memang dia usaha terus-menerus. Kalau tanya, kok bisa ada dua orang yang usahanya berbeda, tapi sama-sama kaya? Ngopo kok sakit ngeten? Nggih, karena Allah sudah menentukan takdir. Sekeras apapun jenengan berusaha, kalau tidak bersamaan dengan takdir Allah, mboten sakit nembus takdir Allah. Masih jenengan sampai delosor nek mboten wayahe, nggih mboten wayahe. Lalu kenapa mboten? Insya Allah jenengan lebih ahli nih karena niki ilmu tua nih. Ilmu tua nih jenengan pun merasakan. Bener Ustaz. Riyen niku kula pun macem-macem ngejar proyek A, proyek B, proyek C, proyek D, proyek semua proyek yang pun kula maksimalkan mboten dapat. Kenapa? Tidak bersamaan dengan takdirnya Allah. Sekeras apapun berusaha. Wonten jenengan. Kalau kasih contoh yang kebalik tadi. Ada orang mboten kerja tapi kaya. Sebaliknya ada orang kerja terus tapi saya miskin. Wonten apa mboten? Ya. Oh kata. Banyak orang yang baru bangun tidur ngeten pun sugih. Napa warisan soalnya. kan wonten niku. Ada orang yang mboten perlu lapo-lapo lah melek ngeten pun nggih pun cepat sedaya. Lah kula jenengan melek ngeten kok mboten wonten napa-napa. Sik kudu A, kudu B, kudu C, sik gak duwe-duwe ae. Kalau tanya, nopo kok ngoten? Karena di atas semua usaha niku ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kula kasih contoh. Misale, kula kasih contoh. Kula jenengan niki mboten perlu banding-bandingke. Wah, kados lagune sinten? Mboten semerap kula. Sinten? Farel. Semerap jenengan. Kayaknya gara-gara rihlah ke Solo nih kayaknya terus jenengan. Farel misalnya. Ojo banding-banding ke. Nopo tidak boleh banding-bandingkan. Allah negur kulon jenengan. Teng Quran nih, Az-Zukhruf. Kalau kulon jenengan melihat tetangga, melihat saudara, melihat teman dengan menyatakan, "Dek nih lho, sakjane usahane gak sepiro, tapi kok iso sugih yo." Lah aku wis jumpalitan, wis sembarang kalir, kok yo ngene-ngene ae kan biyen urip. Gak ono perkembangan kowe. Misale kok ngoten. Kalau misalnya jenengan ngoten, ingat ayat ini. Insyaallah jenengan trimo. Tidak akan jenengan banding-bandingin lagi. Napa bunyi ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahum yuqsimun rahmat rabbik." Emang yang bagi rezeki niku sinten? Coba. Keren sekali ayat ini. Emang siapa yang bagi rezeki niku? Allah. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum. Saya loh yang bagi, kata Allah. Kok iso sama niku protes? Sing bagi lo aku, kata Allah. Seolah-olah Allah niku menyatakan, emang nek aku sing bagi, mungkin aku nggak adil, kata Allah. Kok menang jenengan? Pertanyaan Allah niku. Kalau seandainya udah saya loh yang bagi, mosok yo aku nggak adil nang hambaku. Mestine kalau Allah yang bagi mesti adil. Kan ngoten rumusnya. Kata Allah niki, nahnu qasamna. Kami itu kata Allah yang bagi niku. Maka jangan banding-bandingin. Orang lain lebih kaya dari jenengan, ndak usah jangan merasa ya Allah. Jenengan kok mboten adil. Nahnu qasamna bainahum. Aku loh sing bagi rezekiku. Kok iso gak terima sampean niku? Lah sampean hambaku apa gak? Kata Allah Subhanahu wa taala. Coba ya Allah, kalau
ngapunten nggih kalau kula jenengan ngaji hikmah hikam niku nggih ngoten jadine koyo tusuk ngoten dados ya. Tapi lagi-lagi nusuk diri sendiri ampun nusuk orang lain. Nanti khawatirin jenengan kemudian sampeyan niku. Takutnya ngoten. Biasanya ujian kalau ibu-ibu ngaji kan ngoten. Sampeyan niku biasane lak ngono se mboten. Ngaji hikam niku nusuke ke dalam. Nusuke ke dalam. Kata Allah, "Nahnu qasamna aku lho sing bagi, gak sampeyan bagi-bagi dhewe." Yo sak karepku aku lho sing ngerti. Sama lo gak ngerti masa depan, aku ngerti. Sama kayak nopo, ada orang cerita yang terkenal ke, ada orang jalan kaki. Ketemu orang naik sepeda ontel. Dengan kemudian menyatakan, enak ya. Naik sepeda ontel kok ya Allah, sepeda ontel Gusti. Dapat sepeda ontel ya. Pun dapat sepeda ontel ternyata sepeda motor lebih cepat. Enak tiba ya naik sepeda motor itu lebih cepet ngene Gusti, sepeda motor Gusti. Misalnya, mantan niku sepeda motor, wonten mobil lewat kecipratan banyu. Ceplek ngoten. Mantan niku, ya Allah, enak ya mobilan ya gak kecipratan ya naik motoran ya Allah Gusti, mobil Gusti ngoten. Angsal mobil jenengan. Mantan niku dapat mobil keserempet titik. Terus 1 juta. Gusti kok 1 juta Gusti. Seorang nopo manusia memang tidak akan pernah puas dengan apa yang dimiliki. Cuma kita niku mboten semerap kadang Allah niku mboten maringi kula jenengan hari ini. Kenapa? Allah niku semerap. Itu kurang baik untuk jenengan. Kenapa? Karena yang membagi rezeki Allah. Allah tahu nek sampean tak kei mobil saiki, sampean gak tahu ngaji sampean niku. Makane sepeda ontel ae. Nek sepeda ontel sampean niku yo ngaji to nek sepeda ontelan. Nek mobilan nang mall sampean enggak ngaji nek mobil. Misale ngoten. Karena kita mboten semerap. Kan ada kalanya kita niku ngoten husnudzon sama Allah. Yang bagi niku Allah. Yang bagi rezeki niku Allah. Kalau Allah yang pun bagi, Allah niku maha adil. Allah niku semerap pripun atine kula jenengan. Kadang kula kan mikir, Gusti kok lebih cantik niku nggak Gusti daripada kula nggak Gusti. Jawabannya malaikat nopo nek sampean niku ayu, kok. Makanya nahnu qasamna kami yang bagi kata Allah. Yakini semua yang diberikan oleh Allah ini yang terbaik untuk kula jenengan. Pun usah protes. Pun usah banding-banding no. Pun kita rasakan bahwa apa yang telah diberikan Allah itu yang terbaik dari Allah untuk kula jenengan. Kalau itu yang kula jangan rasakan, tenang urip niku ya Allah, ya wis. Bagenane awak dhewe ya sakmene, ya wis. Alhamdulillah. Baginane dekne ya sakmono ya wis alhamdulillah. Kalau jenengan baginane pun sak monten, jenengan jumpalitan nggih pun sak monten. Ngoten cuma kalimat yang kedua niki bukan berarti kita tidak perlu usaha, nggih pancet usaha niku nggih tetep. Jangan sampai kula nate ngaji teng satu majelis taklim, kula guyoni ibu-ibu, Bu, rutinan niki pun hampir setahun, Bu. Kula ngoten teng ibu-ibu, kula tanya jenengan angsal nopo? Jawabannya ibu-ibu, langgeniku Ustaz. Langsal nopo? Nah niku. Niku pertanyaane. Mboten nopo-nopo. Kenapa? Kalau Allah belum ingin memberikan ilmu pada kula jenengan, nggih mboten nopo-nopo. Dereng wancine. Belum waktunya. Bukan berarti kemudian kita berhenti. Kalau bilang pun setahun. Merasa setahun niku belum dapat apa-apa, monggo lanjut terus sampai merasa dapat apa-apa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jangan karena kula niki kok pun tiap kemis ngaji loh. Kok kadose mboten wonten perkembangan. Misale, ampun bandek. Jangan berhenti. Kenapa? Mungkin Allah masih menunda. Kalau jenengan hari ini pun langsung paham. Minggu ngajeng kok libur aku. Apa judulnya? Ngerti. Iya go, iku lak ngene sih, ngene. Wes, libur sik. Mungkin hikmahnya kula jenengan boten paham-paham nggih niku.
Kersane rajin malih, kersane ngaji malih. Sami kados kalau kula jenengan berdoa ya Allah mobil Gusti. Mboten diparing-paringi mobil kalau Gusti Allah. Ternyata nopo? Kersane kula jenengan doa terus. Menawa jenengan pun diparingi mobil, mandeg dungane pun mantun Gusti kan pun angsal. Matur sembah nuwun, wallahu a'lam bissawab. Mantun jenengan. Makanya takdir itu sekeras apapun usaha tidak bisa menembus takdir. Karena di atas semua usaha manusia ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga. Wah, ini lebih nanti kalau kaitkan ke jenengan. Kawaran nih yang ketiga nih. Nah, jenengan Ustaz kok dari tadi keren-keren semuanya nggih karena kalau merasa keren semuanya nggih. Nopo yang ketiga nih. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan jiwamu. Tenangkan jiwamu. Slowkan jiwamu. Minat tadbir dari ngatur-ngatur. Ngatur urip. Kata Ibnu Athaillah Sakandari. Stop ngatur-ngatur hidup. Istirahatkan jiwamu dari ngatur kehidupanmu. Khususnya ngatur hasil dari usaha. Fama qama bihi khairuk anka la taqum bihi li nafsik. Karena urusan yang telah diatur oleh Allah, tak perlu kau sibuk ikut campur. Napa maksudnya nih? Jangan terlalu banyak ngatur hidup. Kenapa? Karena yang ngatur hidup niku Allah. Maksudnya napa? Bukan berarti tidak boleh ngatur. Jangan kebanyakan rencana untuk hidup. Misalnya, aku ini, riyen misalnya jenengan masih muda, kalau tanya, mungkin ada nggih. Kalau anak muda saat ini wonten timeline hidupnya. Usia 25 menikah. Usia 26 bekerja di kantoran yang gajinya 4, sekian. Usia 35 punya anak 8. Misalnya wonten timeline ngatur uripe. Tiba pas usia 60 baca ulang gak ada yang terrealisasi sedikit pun. Wonten apa mboten ngoten niku? Wonten orang itu seolah-olah akan ngatur hidupe koyo aku iki nek aku iku lembur bendino jam 8 isuk sampai jam 8 dalu usia selawe aku duwe omah 8 misalnya tiba rumah keong misalnya kata Ibnu Athaillah arih nafsaka minat tadbir. Stop ngatur-ngatur hidup. Jangan terlalu banyak ngatur hidup. Amun terlalu banyak nopo yang ngatur hidup niku Allah. Karena kalau jenengan kebanyakan ngatur, nopo resikonya? Kalau jenengan kebanyakan ngatur, kalau tidak kesampaian akan kecewa. Satu kecewa, lebih keras lagi kecewanya tidak hanya nyalahkan diri sendiri, nanti akan nyalakan Allah. Ya Allah, kula kan pun nyuwun kenjenengan usia 35. Maka Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Jangan terlalu banyak ngatur-ngatur. Jenengan bukan yang punya aturan dunia ini. Kalau jadi ingat nih, alhamdulillah. Kalau sama istri niku dari beberapa bulan terakhir, karena istri kalau baru melahirkan, jadi beberapa bulan terakhir nih, kalau berusaha dengan istri untuk nopo, usaha lahiran normal pun semua diusahakan. Mulai dari olahraga, periksa ke dokter ini, ke itu, ikhtiarkan semuanya. Sampai hamin seminggu lahiran. Kontrol ke dokter terakhir, alhamdulillah ibu sudah masuk panggul. Tinggal nunggu kontraksi, tinggal nunggu itu nanti bukaan. Alhamdulillah. Walaupun sedang alhamdulillah, insya Allah normal. Alhamdulillah, sampai ke 3 hari sebelum lahiran pun kontraksi, pun mulai nopo namine bukaan, pun mulai nopo keluar darah, keluar darah. Wah, wis bukaan iki, wis ngenteni aku siaga kalau ngoten kan, pun siaga. Mantun niku malam berhenti kontraksi ini, kontraksi palsu. Yes, olahraga malih. Olahraga pun tung. Besoknya kontraksi malih. Periksa ke bidan. Terus bidan, Mbak, sampean kontraksi ket kapan? 2 hari yang lalu, Ibu.
sik bukaan satu. Waduh, sik bukaan satu. 2 hari bukaan satu. Sing akeh mlakune, mboten cuma akeh niki, non stop aja olahraga. Namanya ikhtiar, nggak usaha punan pun olahraga keliling pun macam-macam. Sampai mentok gak kuat di hari keempat. Sampai ke rumah sakit, ternyata lama kelamaan itu pun mboten kuat, istri pun kontrasinya mboten kuat, bukaannya 4 hari. Masya Allah. Sampai dicek kondisi ibunya, kondisi janinnya, yang sampai akhirnya diputuskan oleh dokter harus operasi sesar darurat yang langsung tanpa puasa atau langsung karena harus waktu itu juga. Kalau bilang sama istri, seberapa besar ikhtiar yang sudah kita lakukan, sing ngatur urip nggih mboten kula jenengan. Sing ngatur urip nggih pun pasrahno sama Allah pun bismillah. Makanya ampun kakean ngatur. Kula langsung ya Allah awak-awakan nih. Kula ngoten, punya planning ini maka harus coba langsung ditegur, arih nafsaka minat tadbir. Ojo kakean ngatur. Sing ngatur urip mboten kula jenengan. Sing ngatur Allah. Wonten takdir yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala di luar semua usaha. Niku contoh kula. Sekarang contoh teng jenengan. Pengurus riyen. Pengurus pun damel flyer. Flyer di-share 1 bulan sebelumnya. Teng Instagram, teng ibu-ibu wajib share ya, tiap anggota wajib mengirimkan agar majelis kita setiap hari Kamis sampai full ke depan. Terus ngaturnya kan, tiba ben Kamis mek sak menten ndak sampai ke depan. Kalau tanya, mumet mboten jenengan. Kalau itu yang jenengan lakukan, wis ngene, wis iki, wis iku, wis. Kok saya pancet ae, mumet jenengan. Kata ini dengan menyatakan apa? Arih nafsaka minat tadbir. Usaha, tapi pasrahkan sama Allah yang punya aturan. Pasrahkan sama Allah yang punya aturan. Napa? Sedoyo putra-putri jenengan. Jangan apa mboten. Yang pun jenengan pas lahiran, anakku iki ikut urang luar negeri ya. Beasiswa LPDP. Nek ke LPDP ya kampus UI, UGM. Ternyata ketika pun besar nggih di kampus lain. Di mana? Mboten beasiswa, mboten nopo-nopo. Arih nafsaka minat tadbir. Jangan kalau campur Indonesia, jangan nyumpekan. Jangan nyumpekan. Jangan membuat pikiran jenengan sumpek dengan aturan-aturan yang sampai kalau jenengan kebanyakan aturan nanti jadinya nopo? Sumpek-sumpek sendiri. Ingat yang punya aturan hidup nih Allah. Maka arih nafsaka minat tadbir. Kenapa? Karena semua urusan itu diatur oleh Allah, tidak perlu jenengan sibuk ikut campur. Allah yang pun ngatur, manusia tidak perlu cemas. Okay? Sekarang yang keempat. Yang keempat niki rati menyindir. Okay? Napa sindirannya? Sindirannya adalah istihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Napa maknanya? Kegigihanmu untuk mencari apa yang telah dijamin oleh Allah dan kelalaianmu dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah menjadi tanda butanya mata hatimu. Jadi kita itu ada 2 dalam konsep hidup kita, kata Ibnu Athaillah Sakandari. Yang pertama itu adalah fima dumina, yang sudah dijamin, dan yang kedua adalah fima tuliba, apa yang diminta, apa yang diperintahkan. 1, apa yang diperintahkan oleh Allah? Ibadah. Kan ngoten? Apa yang diperintah oleh Allah? Ibadah. Yang kedua, apa yang dijamin oleh Allah? Rezeki. Paham guys, doyo guys? Yang diminta oleh Allah ibadah, yang dijamin oleh Allah, yang lebih banyak kita cari yang mana? Keroson jenengan. Padahal kata Allah, Allah itu sudah menjamin rezeki. Kok saya sampean goleki ae? Sampai berdarah-darah. Napa kalau istilahnya anak muda niku? Pakai qaf. Kerja lembur bagai uda. Kalau kata anak muda niku, kerja lembur bagai uda pakai qaf. Saking nopo nek saking nek golek rezeki niku sampai koyo metenteng sampai
Padahal rezeki niku pun dijamin sama Allah. Harusnya kata Ibnu Athaillah yang metenteng niku, yang sampai bagai kuda niku mboten yang dijamin tapi yang diperintahkan. Ngoten rumuse. Lah rezeki dijamin kok sampean goleki. Terus sholat yang diperintahkan sampean males-malesan. Nah itu yang jangan lakukan, itu adalah tanda butanya mata hati. Kalau sering bacakan ini teng pundi-pundi, teng mriki kalau sering kalau ingat beberapa kali kalau bacakan, nopo hati kita niku ibarat kaca. Nah, kaca nih. Hati kula ibarat kaca. Kaca niki mboten buram. Kalau nopo, kalau tidak ada nodanya. Nggih, menawi mboten nodane, mboten buram. Tapi menawi kathah nodane, banyak nodanya, buram mboten kelihatan. Ciri-ciri mata hati yang buram atau buta itu adalah dia biasanya terlalu banyak dosa. Innal abda dalam hadis, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Orang niku kalau berbuat dosa, hati yang awalnya terang niku, cerah niku, bening niku, wonten satu noda. Bohong 2 kali, 2 noda. Bohong 3 kali, 3 noda. Terus ngoten, maksiat noda. Nah, nanti ciri-cirinya kalau orang sudah banyak noda, nanti dia akan lalai fima tuliba. Ngoten. Lalai, lupa, ngentengaken sesuatu yang diperintahkan sama Allah. Padahal harusnya berjuang niku untuk apa? Untuk yang diperintahkan, bukan untuk yang sudah dijamin. Allah pun jamin, makanya tidak perlu yang jenengan sampai keterlaluan. Mencari tetap, usaha tetap, tapi jangan keterlaluan. Nopo contoh keterlaluan nih? Untuk mendapatkan uang yang banyak, jenengan sampai meninggalkan sholat. Niku salah. Kenapa? Rezeki niku pun dijamin, sedangkan sholat niku diperintahkan. Maka harusnya berjuang nopo untuk yang diperintahkan. Ketika mencari rezeki, waktunya sesuatu yang diperintahkan datang, maka stop dulu. Berjuang untuk nopo, melaksanakan yang diperintahkan dulu, karena kewajiban kita niku. Kita itu lebih sering nopo, fokus kepada sesuatu yang pun dijamin, lupa terhadap sesuatu yang diperintahkan sama Allah. Makanya kembali ke situ, bahwa tugas manusia bukan terlalu ngewetu dengan sesuatu yang dijamin, tapi berjuanglah untuk maksimal melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu maksudnya. Nopo hikmahnya? Niki kalau berikan penjelasan sedikit. Nopo firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Fokus hidup kita niku satu, salat. Bahkan salat niku tidak hanya fokus untuk niki tuliba fima tulib, untuk mikirin salat kula jenengan sendiri. Yang harus diperintahkan itu adalah menjaga sholat sinten, tidak hanya diri kita, tapi wa'mur ahlaka, keluarga. Niku lebih penting daripada ngewedung golek duit tapi keluarganya mboten sholat. Mending ngurusi keluarganya ben sholat dulu. Allah memerintahkan ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, ngajari sabar untuk sholat. Memang capek di sela-sela nyari rezeki, harus ada waktu untuk sholat. Memang capek, tapi itulah fima tulibalak. Itu yang diminta oleh Allah. La nas'aluka rizqa. Nggak usah bingung golek rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nahnu narzukuk. Aku sing ngekei rezeki. Tenang, mangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Niki wah kok mboten kula tulis surat napa niki nggih? Sekedap kula cek kok mboten kula tulis surat napa niki? Wa'mur ahlaka bis shalah napa al-baqarah, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, Thaha 132. Oke. Surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Tenang aja kata Allah, kami loh yang memberikan rezeki. Nopo? Karena satu. Kalau mau kita renungkan, masih ingat jenengan ketika kemarin jalan-jalan ke Solo? Solo nopo pundi? Solo kayaknya ke Solo di tol, melihat jenengan pohon-pohon, wonten boten pohon-pohon yang males-malesan. Tiba-tiba dia atau jenengan
melihat nopo lah hewan tang Solo tang pundi tang masjidnya. Oh, tang masjid. Yang ada makhluk hidupnya tang pundi. Oh, boten enten. Oke, misalnya jenengan tang pundi tang semua makhluk Allah, hewan, tumbuhan, semua makhluk itu tidak ada yang tidak melaksanakan tugasnya. Semua makhluk Allah bertasbih kepada Allah, tidak ada yang menyekutukan Allah. Semua makhluk, semua hewan, semua tumbuhan. Cuma manusia ini banyak yang berpaling. Mek menungso toh, manusia yang salah fokus. Pohon, hewan itu fokus kepada apa? Fima tuliba minhu. Apa yang diperintahkan oleh Allah. Pohon suruh tasbih, tasbih terus sampai hari kiamat. Hewan suruh beribadah, beribadah terus sampai hari kiamat. Menurut perspektif hewan. Ya. Tapi manusia suruh ibadah malah golek duit. Kan ngoten manusia nih. Makanya kata Ibnu Athaillah Sakandari, banyak manusia memberontak. Padahal yang harus diperhatikan itu adalah nopo. Nomor satu, yang harus diperhatikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni sholat, ibadah, dan semacamnya. Beripun caranya Ustadz? Maka untuk menjadikan hidup kita semuanya sesuai dengan fima tuliba minhu, maka jadikan segala sesuatu, semua usaha, semua kegiatan kita tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah. Nopo? Berjualan, niatnya untuk nopo? Lillahi ta'ala. Dekat sama Allah. Nopo male? Traveling, niat untuk nopo? Mempelajari dan melihat tanda-tanda kuasaannya Allah. Nopo male? Semua yang kita lakukan agar kita fokus kepada fima tuliba minhu, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka semua kegiatan yang kita lakukan harusnya melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kersane nopo? Kersane kula jenengan mboten salah fokus, ampun khawatir urusan duit. Buktinya nopo? Kula jenengan mulai riyin nate jenengan kula jenengan mboten mangan. Insya Allah makan terus. Kan ngoten? Berarti kalau kula jenengan makan terus, Allah jamin napa mboten rezeki kula jenengan? Jamin. Hattal hud kata Allah. Bahkan hewan kecil dijamin sama Allah. Jenengan kalau di rumah lagi nganggur-nganggur, coba jenengan cek lihat ke kayu-kayu, nopo ke lubang-lubang yang ada semutnya. Coba jenengan renungkan. Semut yang di dalam lubang niku makan nopo mboten? Sinten yang jamin rezekinya semut? Semut kecil loh. Kula jenengan yang segede niki. Sebesar niki kula jenengan. Mosok mboten dijamin sama Gusti Allah. Wong semut sing kecil niki lho. Kadang kula jenengan kula enggak ada mahasiswa unik mahasiswa kula niki. Kula nanti cerita mboten nggih. Mahasiswa kula unik. Napa unike? Mahasiswa kula niki seneng melihara hewan. Saking senengnya melihara hewan, dia seneng melihara semut. Seneng melihara semut. Jadi di samping kasurnya terus wonten lubang semut. Tiap hari dia kasih makan. Ada susu bekas dia tetesin temeriku. Ada apa? Gula, ada makanan dia masukkan. Kulo heran kulo, mahasiswa kulo. Lah Mbak, perempuan. Lah Mbak, sampean apa gak digigit karo semute iku? Lah itu Ustaz. Kata dia ini. Tapi kulo mboten berani meniru nggih. Tapi kata dia, "Bekne iku semut iku, Mbak, semut sing ireng sing gak gigit." Mboten, macam-macam semut teng mriku katanya. Wonten semut hitam, wonten semut gigit, wonten. Kulo kasih makan tiap hari. Anehnya Ustaz, tidak pernah satu kali pun kulo digigit, kata dia. Masya Allah, tenanan bangga, kata dia. Ngomong. Ternyata hewan niku tahu balas budi. Cuma kulo mboten berani nyontong ya. Nanti kulo contoh, nanti kulo digigit mangke. Niku mboten nate gigit. Cerita sama kulo, mboten nate digigit. Kalau hewan saja tahu balas budi, pertanyaannya, yang ngasih rezeki kulo jenengan sinten? Sedikit nopo banyak? Banyak nopo banyak? Dan jenengan baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Se. Coba bayangkan. Coba jangan bayangkan. Sing mari diminta sedekah. Terus ngomong, ya Allah Gusti, kan
Kula golek rada angel iki Gusti kok. Yang maringi rezeki kula jenengan Allah. Kok bisa-bisanya manusia nggak tahu balas budi? Betapa banyak rezeki yang pun diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kula jenengan. Kok saya ngoten mawon? Kurang nopo Gusti Allah niku. Kadang bahkan yang kula bahas di pertemuan sebelumnya, kersane ati kula jenengan niku alus, lembut, apa yang diberikan Allah. Allah ngasih kemelaratan, masih ingat jenengan pertemuan sebelumnya. Kersane mboten medit jenengan, dikasih ujian sama Allah. Merasa to nggak ada duit to. Ngoten kata Allah. Kersane nopo ya Allah Gusti ngapunten Gusti. Ingat lagi jenengan. Pertanyaannya, mosok kita menunggu kondisi-kondisi sempit agar kita mau berbuat baik. Ampun ngoten. Mari lihat semut. Mari lihat hewan-hewan yang tahu balas budi. Mosok kula jenengan ndak bisa balas budi pada Allah Subhanahu wa taala. Mari renungkan itu. Kata Ibnu Athaillah, mari jangan fokus kepada sesuatu yang pun dijamin sama Allah. Rezeki pun dijamin. Ampun terlalu sumpek mikirin rezeki. Makan tetap pasti akan makan. Mari kita fokus pada nopo fima tuliba minhu, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjihadlah untuk itu. Mas Yosan ini Malang, wah demi luar biasa. Bangun subuh itu Masya Allah luar biasa ujiannya karena musim-musim persiapan maba nih punan. Persiapan mahasiswa baru melebet ngeten Malang. Tambah dingin, tapi mari berjihad. Kenapa? Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang kelima. Kalam hikmah yang kelima nopo la yakun ta'akhur amadil ata' ma'al ilhafid du'a mujiban liya'sik. Kita lihat tentang doa nih. Jangan karena tertundanya datangnya karunia Allah sementara kamu telah melakukan ilhah dalam berdoa. Ilhah niku boten cuma terus-menerus. Ilhah niku jenengan doa yang sampai nangis-nangis, yang istiqomah, yang minta serius nemen-nemen tapi boten dikabulkan sama Allah. Ngersulo mboten jenengan. Kalau jenengan mintanya Allahumma Allah kan mboten dikabulkan mboten tapi jenengan doane pun napa pun mempeng doane ya Allah Gusti. Mobil Gusti. Misalnya sampai nangis jenengan sampai sholat sampai tapi mboten dikabulkan sama Allah. Ditunda sama Allah padahal jenengan pun istiqomah doa terus kok mboten angsal-angsal. Jangan berputus asa. Mujiban liyasi. Jangan putus asa. Kalau misalnya doa jenengan boten dikabulkan oleh Allah, padahal jenengan pun serius doanya, belum dikabulkan, ampun putus asa. Wonten napa mboten doa yang dereng dikabulkan? Ngokata, nopo yang jenengan lakukan? Teruskan. Teruskan. Nopo? Karena fa innahu dhamina lakal ijabah. Allah menjamin semua doa pasti dikabulkan. Niku jaminannya Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah dalam Quran. Minta pada saya pasti, wonten pasti nih. Pasti tak kabulkan. Pertanyaannya, pastinya niku kapan? Fima yakhtaru laka. Sesuai dengan yang Allah pilihkan untukmu. Waktu Allah mengabulkan terserah Allah. Ini kata kuncinya. Waktu mengabulkan terserah Allah. La fima takhtaru nafsik, tidak sesuai dengan keinginanmu sendiri. Doa niku bukan sesuai dengan ya Allah mobil, please sakniki. Ya Allah rumah, please paling mentok bulan ngajeng Gusti, please. Allah pasti kabulkan, tapi kabulkannya nopo? Fima yakhtaru laka, sesuai yang dipilihkan Allah waktunya kapan. Bukan apa yang jenengan pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang engkau inginkan. Bayangkan. Allah. Bahkan ada kalanya wonten kata para ulama salaf, ada nanti di akhirat akan ada orang yang menyesal doanya dikabulkan selama di dunia. Nopo? Karena banyak orang yang doanya baru dikabulkan di akhirat. Minta mobil di dunia bukan diparingi mobil, cuma nanti di akhirat mobilnya sak showroom. Misalnya kan contoh. Nanti orang-orang akan ngwedu ya Allah, nopo kok riyen dikabulno, mboten sakniki mawon. Sakniki mboten gak ada blas. Misalnya nanti akan ada orang niku bukti Allah mengabulkan. Kapan? Allah tahu yang terbaik untuk kula jenengan. Maka kalau jenengan pun ilhah, jangan berhenti. Teruslah. Cuma ini Syekh Buti melanjutkan,
minta dan berdoa niku berbeda. Ada meminta, ada berdoa. Kalau minta niku pripun? Nggih minta kayak orang minta. Duit po, duit minta. Kayak anak ke orang tua, duit po, duit bu, jajan, duit minta. Doa mboten ngoten. Jangan sampai jangan doa sama Allah, ya Allah, mobil ya Allah, please. Nyuwun. Niku mboten doa. Niku minta. Doa niku nopo? Syaratnya satu, kehadiran hati. Doa niku bukan berangkat dari nafsu, ya Allah, tonggo kulo Gusti pun gak ada mobil, kulo please, kulo mesti gak ada mobil ngian Gusti. Niku mboten dari hati. Doa niku dari hati, ya Allah. Mobil Gusti. Dengan mobil ya Allah, kulo sakit silaturahim. Misale dari hati, bukan karena bandingin, karena memang dari hati yang pertama. Terus yang kedua, merendahkan diri. Kalau minta sama Allah, rendahkan diri, ya Allah. Kulo yakin, kulo mboten gak ada nopo-nopo Gusti. Rendahkan diri, jangan seperti tadi yang awal, ya. Kalau minta sama Allah, Gusti kan kulo pun sholat, kulo pun sodakoh, tiap hari 5M Gusti. Mosok nggih jenengan boten maringi kula. Ampun ngoten, doa niku syarat kedua nopo? Rendahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, kula yakin boten gadah napa-napa. Kula lemah Gusti. Kula boten sakit napa-napa. Hanya dengan yang mampu, hanya dengan yang bisa. Maka kula nyuwun Gusti. Ngoten carane. Hadirkan hati, yang kedua rendahkan diri di hadapan Allah. Yang paling penting kalau doa itu harus diawali dengan taubat dan istighfar. Awali dengan astagfirullahaladzim. Rendahkan diri, ya Allah, kulo yakin kulo gak ada dosa, ya Allah. Niku minta sama Allah. Dosa kulo kathah Gusti. Kulo mboten pantas masuk surga. Kata doanya Abu Nawas nggih, Ilahi ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Mboten pantas kulo, ya Allah, masuk surga, mboten pantas kulo. Tapi wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi nggih mboten kuat nggih kulo mlebet neraka Gusti. Maka kulo ngoten, rendahkan dirinya. Ampuni kulo Gusti. Kulo sadar dosa kulo kathah Gusti. Kulo sadar salat kulo mboten sempurna Gusti. Tapi kulo nyuwun, ngoten cara doa niku. Mboten kados minta. Mboten menuntut, tapi nggih berdoa, hadirkan hati, rendahkan diri dan awali dengan taubat dan istighfar. Paling terakhir boleh jadi, nah kalaupun doa boten dikabulkan, tapi ketika dikabulkan tidak sesuai permintaan, maka boleh jadi sesuatu yang tidak jenengan senangi itu adalah sesuatu yang baik menurut kados riyin. Jenengan kan pengen suami yang ganteng, sugih, gak ngorok nek turu, misale macam-macam, tibake entuke ngoten, tapi apa? Pilihan Allah yang terbaik. Nah, jenengan nanti kalau lagi sama suami ngeten, ya Allah, iki sing terbaik menurut Allah nang aku iki ya. Niku penting loh Bu ngoten niki. Kenapa? Karena Allah niku milihkan untuk jenengan pun yang terbaik. Sing terbaik koyo jenengan Pak. Pun alhamdulillah rabbil alamin. Jadi syukuri. Mari kita bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita semuanya itu adalah sesuai dengan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan kita dituntut untuk terus bersyukur kepada Allah. Semoga kita semuanya diberikan nikmat untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki untuk terus fokus kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita yang telah dijamin diberikan rezeki yang barakah, bermanfaat bagi orang lain, dan kita semuanya insya Allah digolongkan hamba-hamba Allah yang saleh dan layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pangapunten hanya sampai kalam hikmah yang kelima karena pun jam 5 lewat. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Pangapunten kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja kita semangat. Optik Indonesia. Optik Indonesia. Optik Indonesia. Optik Indonesia.
Oh